Shalom teman-teman. Aduh, mohon maaf teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kemarin latar belakang kita yang gelap teman-teman. Sekarang muka saya yang gelap. Aduh teman-teman, mohon maaf teman-teman. Saya juga tidak mengerti nih teman-teman, mengapa hal ini terjadi nih. Ya, tapi ya sudahlah teman-teman. Kita hari ini membahas tentang penciptaan hari ke-6, tentang penciptaan hewan di darat dan manusia. Saya menitik beratkan pada penciptaan manusia. Segala kontradiksi terhadap ilmu pengetahuan dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin meragukan tentang firman Tuhan akan kita bahas di tempat ini. Kita akan kupas tuntas seperti silet. Oh, jadi silet lagi. Seperti mengupas kulit jeruk. Tapi mohon maaf teman-teman, ini wajah saya tidak terlihat ini teman-teman. Aduh, mengerikan sekali ini teman-teman. Oke, langsung saja kita simak materi dan pembahasannya. Oke, sahabat Hermeneutic Lens, kita masuk pada materi penciptaan hari ke-6 hewan di darat dan manusia yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat ke-24 sampai ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Puji syukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, oleh karena kuasa dan kemuliaannya, maka kita semua tercipta. Amin. Sahabat Hermeneutic Lens terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita lanjut ke dalam pembedahan hari ke-6 penciptaan hewan di darat dan manusia,
luangkan sejenak waktu sahabat Hermeneutic Lamps untuk melakukan satu klik pada tombol subscribe demi tumbuh kembang channel Hermeneutic Lamps. Terima kasih. Oke, memasuki materi pembahasan penciptaan hari ke-6 hewan di darat dan manusia. Pertama-tama teman-teman, kita mengambil data dari penjabaran atau pengetahuan manusia purba. Mengapa saya mengambil data ini? Karena data ini sangat penting untuk menentukan bahwa ada penciptaan manusia. Manusia modern anatomis muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Dan setelah 70.000 tahun lalu, dalam teori bencana toba, secara gradual meminggirkan jenis purba. Jenis non-modern dari Homo dipastikan bertahan sampai 30.000 tahun lalu. Dan mungkin sampai 10.000 tahun lalu. Oke sahabat-sahabat terkasih Hermeneutic Lamps. Mengapa saya mengambil data dari tempat ini, dari sumber Wikipedia? Saya merasa bahwa otentiknya atau tingkat kevalitannya tinggi ya. 80, 90, 95, 99% dapat dikatakan otentik. Data-datanya dianalisis oleh peneliti-peneliti, dikumpulkan, dimasukkan, disaring, pokoknya dikeluarkan dalam bentuk yang baik untuk ilmu pengetahuan, untuk data literasi. Ketika kita mau mengambil literasi, lebih baik kita ke tempat itu. Oke. Masalah di dalam penciptaan muncul di dalam pertanyaan. Jadi kita memiliki perbandingan. Bagaimana pertanyaan itu muncul? Maka pertanyaan itu muncul ketika di dalam kitab Kejadian 5 tentang riwayat keturunan Adam, maka kita akan mengacu lagi pada banyak literasi. Kita bisa buat sendiri literasi itu, kita bisa buat sendiri perhitungan itu, tetapi untuk literasi saya juga mengambil dari sumber yang sama tentang kronologi Alkitab. Dengan saya simpulkan seperti ini. Ada angka 4124 SM, tarik Masoretic. Lalu saya mengambil tahun kita saat ini ketika kita mengupasnya, membedahnya, ingin mengetahui ada apa sih antara perdebatan-perdebatan ini, bagaimana kita bisa melakukan perdebatan-perdebatan kembali ya. Di awal prolog saya katakan agama diserang, maka agama harus menyerang kembali dengan cara yang elegan, cara yang beredukasi, dengan intelektualitas yang tinggi. Maka oke, didapatkan pada total tahun 6124. Masih jauh untuk usia 10.000 tahun ketika data ini dikeluarkan. Oke teman-teman, bagaimana kita menyikapi kontradiksi ini, pertentangan ini, ketika ada penggalian-penggalian yang menemukan fosil manusia purba di usia 200.000 tahun dengan umur Adam yang saat itu dinyatakan saat itu sampai hari ini hanya berangka atau berumur 6.124 tahun. Oke teman-teman, lalu kita ambil dari sumber kita ya, karena kita meneliti dari bidang agama, karena ada serangan dari ilmu pengetahuan ya. Kita nggak terlalu banyak masuk ke sana, kita datanya kita keluarkan. Oke, saya punya data loh, bahwa nama Adam itu muncul dalam Kejadian 4 ayat 25. Sebelum ayat itu, nama Adam tidak pernah ada. Mengapa? Karena memang tidak ada. Yang ada namanya diberikan oleh pencipta itu Kejadian. Oh, yang pencipta itu manusia ya. Termasuk pertama lah ya dinyatakan Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Mari kita lihat ayat 2, Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan
Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang, di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, sahabat-sahabat terkasih Hermeneutic Lens. Dikatakan bahwa manusia itu bukan Adam dan penamaannya belum ada setelah sampai ke Kejadian 4 ayat 25. Ini permasalahannya, sahabat-sahabat terkasih. Jadi ketika manusia diciptakan, belum bernama Adam. Adam iya, 6124 tahun. Bisa saya bilang begitu, ya Adam, tapi manusia tidak. Kenapa? Itu ada tulisan 3,5 miliar tahun yang lalu. Kok saya bisa dapat 3,5 miliar tahun yang lalu? Ya saya baca dari mana? Tuh, dari CNN Indonesia. Kenapa? Yang saya ambil apa? Saya pengen tahu tentang fosil unggas dan fosil hutan, tanaman. Ya dong, tumbuhan, hewan di udara kan, itulah awal muasal penciptaan. Kenapa saya mengambil ke situ untuk sumber data saya? Karena saya meyakini sebelum bumi dijadikan, manusia sudah diciptakan. Kenapa saya begitu yakin? Karena saya yakin malaikat juga diciptakan sama Tuhan Allah. Kapan waktunya saya nggak tahu, tapi lebih dari miliaran tahun yang berlalu. Sebelum bumi, langit diciptakan. Langit dan bumi diciptakan itu sebelumnya sudah ada itu semua. Itu yang tidak ada datanya. Dan kita hanya mengawang-awang, menghalusinasikan. Oke, saya halusinasikan bahwa setelah malaikat, setelah segala sesuatu rampung, maka Tuhan akan mempersiapkan tempat pada manusia. Ciptaan. Dia akan menciptakan sosok manusia. Dari debu tanah, dari di mana dia ingin menciptakan, maka dia menciptakan bumi dan langit untuk tempat manusia. Seperti itu saja, boleh dong. Kita mengambil sebuah hipotesa atau apanya? Iya, sesuatu yang tingkat keabsahannya, pertanyaan lah. Kita bilang pertanyaan lagi. Kemungkinan. Faktor-faktor di belakang itu semua. Maka begitu saya mencari datanya, wah ada ini, kenapa? Ya kan? Masa sih iya? Oh iya, di CNN Indonesia saya mendapatkan kalimat atau data bahwa umur bumi itu 3,5 miliar tahun umurnya. Jadi ketika ada data yang saya gali di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ketujuh, di situ dikatakan, kita baca dari bawah, yang saya warnai, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ketika apa? Ketika ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kondisinya apa bumi saat itu? Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Berarti pada kondisi ketika bumi sedang dipisahkan dari yang air supaya berkumpul menjadi laut dan yang kering dinamakan daratan. Kemungkinan pada saat itu jugalah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi kalau kita bilang 3,5 miliar tahun usia bumi, manusia 3 miliar. Bisa dong 500 jutanya dia sedang melakukan sesuatunya. Kan habis itu dia bilang, oh jadilah semuanya baik ya kan. Alam melihat itu baik ya kan. Jadilah petang, jadilah hari ketiga. Kan seperti itu. Tetapi kan dia punya proses untuk meneliti tingkat pemeliharaan, tingkat segala sesuatunya lah. Jadi ketika kita kembali
menggali ini dan kita kembali membalikan pertanyaan, manusia yang diciptakan yang menurut kalian itu kemungkinan manusia pada hari ke-6. Itulah manusia-manusia purba, manusia-manusia yang tidak memiliki intelektualitas. Manusia-manusia yang tidak tahu membangun bangunan. Manusia-manusia yang tidak memiliki kecerdasan, tingkat kecerdasan seperti manusia yang bernama Adam. Mengapa? Karena mereka dibilang caveman, manusia gua. Manusia yang hidup di dalam liang. Liang-liang, tidak membangun shelter, tidak membangun tempat perlindungannya seperti manusia membangun rumah, membangun gedung, membangun atap, membangun bangunan dengan arsitektur tingkat tinggi, dengan kecerdasan perhitungan presisi yang sangat tepat. Benda-benda yang mereka kerjakan hanya berkisar dari batu, cara bagaimana membunuh binatang dengan sangat cepat, dengan cara batu yang diruncingkan. Itu zaman batu. Manusia saat itu adalah manusia zaman batu yang berpikir secara batu. Tapi bagaimana dengan Adam yang melahirkan sesosok manusia yang bernama Nuh? Kita lihat apa yang Nuh kerjakan. Dia membuat bahtera. Ya, tapi dengan pertolongan firman Tuhan. Saya tidak peduli mau itu firman Tuhan, mau apa. Yang penting di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, dia diberitahu seperti ini loh, dengan panjang sekian, semuanya gini. Akhirnya menghitung, memotong sendiri kayu-kayu itu, mengangkat, memindahkan dengan tenaga yang sangat besar. Itu kayu bukan kayu-kayu ringan. Berapa yang mengerjakan? Hanya Nuh seorang diri dan anak-anaknya? Atau ada tukang-tukang lain? Sahabat-sahabat terkasih, keajaiban apa yang telah Nuh kerjakan? Kalian pikir ada ekskavator, ada bulldozer, ada apa untuk... Dengan apa dia memotong pohon? Dengan apa dia menghaluskan batang-batang itu? Sahabat-sahabat terkasih tidak mau berpikir kritis tentang hal itu. Para peneliti hanya mencari di mana bahtera Nuh ada. Akhirnya dapat katanya di sini. Wah, udah pas ini begini. Itu bukan bahtera Nuh. Itu udah bikinan tahun keberapa. Bahtera Nuh itu ada tetap digulirkan lagi ke laut dan dia terpendam di dasar laut. Bukit Barisan itu banyak bukit-bukit berbaris-baris dan ada lautnya. Dan lautnya pun dapat dikatakan dekat dengan bukit-bukit barisan. Nah, termasuk seperti itu. Siapa tahu seperti itu. Dekat pegunungan Ararat katanya. Tapi tidak nyangserang langsung di gunung, di atas gunung, di puncak gunung. Ya entahlah, kalau memang ada seperti itu ya tidak tahulah saya. Tetapi pada kenyataannya bagaimanalah cara dia membuat bahtera itu seorang diri atau bersama 3 putranya. Dengan banyak semua satu kaum, satu kehidupan saat itu mengolok-olok dia. Tidakkah menjadi data bagi kita bahwa pekerjaan yang Nuh lakukan adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan, di luar akal logika. Bandingkan evolusi dari manusia kera yang hanya berlindung di celah-celah, di gua-gua, tiba-tiba membuat bahtera. Saya rasa ilmu pengetahuan harus meneliti tingkat tinggi kerja fungsi otak. Kalian tahu otak itu seperti apa? Ya udah, jelaskan otak, isi otak manusia-manusia itu seperti apa dan otaknya Nuh itu seperti apa. Itu lebih baik. Kita to the point, keras-kerasan. Suruh mereka meneliti. Dengan apa menelitinya? Pokoknya teliti apa yang bisa mereka bikin, apa yang bisa manusia Adam bikin. Ini tingkat kesempurnaan, sahabat-sahabat. Kalau mereka bilang itu manusia, saya bilang itu binatang yang berkaki 2 berjalan tegak dan lebih cerdas dari kera. Sah-sah saja. Makanya dikatakan manusia purba, iya. Dan itu diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam bentuk, dari yang kecil sampai yang besar. Bisa. Dan itu namanya Tuhan menciptakan hal seperti itu. Tetapi untuk ukuran manusia yang memiliki intelektualitas yang tinggi, tingkat kecerdasan yang tinggi, yang akhirnya dapat membangun sebuah bahtera. Ya, sahabat-sahabat, bahtera. Kita lihat saja
kapal kayu, dari kayu gofir kalau tidak salah. Kalian pikirkanlah bagaimana cara menyerutnya, menghaluskannya, memotongnya, membuat pintu, palang pintu, dak, tangga, apalagi jendela atau apalah semuanya. Ada bantuan para malaikat di tempat itu menurut saudara? Tidak. Siapa yang membantu Nuh? Cari tahu. Apakah alat-alat yang dipakai oleh Nuh? Cari tahu. Dapatkah itu diteliti oleh para ilmuwan? Tidak. Mereka sebal, mereka benci, makanya mereka menyerang dengan pertanyaan yang ece-ece, pertanyaan yang bodoh sekali. Untuk seorang ilmuwan, pertanyaan gak guna. Kan ketemu fosilnya 200.000. Umurnya gini, berarti bukan Adam dong yang pertama diciptakan. Ya elah, seorang ilmuwan bertanya begitu. Ilmuwan tidak akan pernah bertanya begitu. Orang sesat yang bertanya seperti itu ya. Nggak usah digubris kalau begitu. Ilmuwan bertanya melalui hipotesa. Dia melakukan segala data-data, menggali, ekskavasi segala macam, dapat. Akhirnya menjawab sendiri, gimana caranya ya. Seperti apa ya, ini ada seperti ini begini datanya, ini begini. Ini kita harus lihat tentang Nuh, dia cari, harus ketemu dulu nih batera Nuh. Presisinya seperti apa, kehalusannya seperti apa, potongan-potongan seperti apa, kemungkinan alatnya seperti apa. Mereka bertanya-tanya, tetapi tidak dijabarkan, tidak dipertanyakan kepada halayak ramai sebagai pertanyaan bodoh. Mereka lebih baik berdiam dan meneliti. Itulah scientist, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah mencerdaskan kehidupan di dalam diam. Mereka menganalisa secara mereka sendiri, cara mereka sendiri untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Karena mereka mencari jawaban atas pertanyaan sulit yang mereka sendiri mencari, apalagi orang yang tidak mengerti, nggak akan pernah bisa jawab. Itulah makanya mereka tidak akan bertanya pertanyaan yang bodoh. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Berarti pertanyaan itu bukan pertanyaan dari para cendekiawan, para ilmuwan ya, tetapi dari para penyesat ya, penggoyang iman ya. Oke. Jadi setelah peristiwa air bah, di situ kita bisa mengatakan kemunculan dunia baru. Ingat ya, dunia baru seperti saat ini yang virus corona ini dibilangkan sama presiden kita, ya kan, Bapak Joko Widodo. Dia bilang apa? New normal ya, new normal, kehidupan yang normal, yang kembali kepada normal yang baru dengan melakukan aktivitas dengan protokol-protokol yang harus dijalankan untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini secara masif, ya kan? Tetapi pada saat air bah adalah dunia yang baru. Kita lihat, kenapa saya bisa bilang dunia yang baru? Ada data penyesalan Tuhan akan penciptaan manusia. Manusia yang mana? Ini manusia yang modern anatomis ini. Yang 200.000 ini dia menyesal sekali. Kenapa? Yang ukurannya besar, yang membangun bangunan seperti piramida dibangun sama dia kan besar-besar tuh. Mungkin itu hanya seperti mainan dia bangun Lego dari tanah seperti itu ya. Tapi saya nggak ini ya, bukan mengajak untuk ke sana ya, tapi saya bisa berhipotesa. Kenapa? Piramida itu yang bangun bukan bangsa Mesir, tetapi manusia anatomis modern ini. Manusia modern anatomis ini, mereka yang membuat itu semua. Firaun merasa bahwa ini apa sih, bangunan apa sih? Mereka melakukan pembongkaran. Oke, mereka membongkar. Bukannya mendatangkan batu untuk membangun, enggak, mereka membongkar. Mereka mencari celah untuk masuk gimana. Ada yang bisa ternyata ketemu, ada yang bisa menemukan. Nah, itulah digambar-gambar di relief semuanya. Ini supaya apa? Supaya tidak tersesat karena ada yang masuk nggak bisa keluar. Ya kita kan nggak tahu. Yang akhirnya menjadi kuburan dan akhirnya ditemukan ruangan. Wah, ditemukan ruangan nih katanya kan. Nah, ketika ditemukan ruangan, maka Firaun berkata, ini akan menjadi makamku. Bisa. Kenapa tidak bisa? Saya bisa kok bilang. Ya sekarang buktikan saja secara terbalik. Bagaimana kalau bukan bangsa Mesir? Bukan Firaun yang membangun piramida. Oke? Sah-sah saja dong. Namanya juga pertanyaan. Mereka bisa bertanya seperti ini kok. Kan ini ada 200 banyak, ada begini.
Yesus juga bisa ya, piramida juga bukan orangnya itu kok yang bangun bangsa Mesir. Dia mah pengen bongkar doang, pengen tahu apa sih isinya di dalam itu. Apakah ada harta karun juga, apa tidak, apa bagaimana. Dan kita tidak tahu, Bang, adik, kakak, sahabat terkasih, hermeneutic lens. Kita skip ya, jangan terlalu fokus pada penjabaran pertanyaan itu ya, karena nanti jadi melencengnya yang tidak-tidak kita jadi memiliki sebuah apa ya, pengetahuan yang lain lah. Udahlah, kita lupakan saja. Tetapi yang patut kita ketahui adalah dari Kejadian 8 ayat 13 itu ada data. Pertama kali data itu tahun yang dikatakan ya, penyebutan tahun. Pada saat air itu kering, maka pada tahun yang ke-601, itu dia. Pada tahun yang ke-601, bulan yang pertama, tanggal yang pertama gitu ya, ke-1. Nah, ini kan menjadi data yang sangat otentik, sahabat-sahabat. Ini kan datanya penting sekali. Sebelum-sebelumnya tidak ada data tentang penanggalan, tidak ada sama sekali. Penanggalannya datang pada tempat ini. Oleh penulis diberikan penanggalan sebagai titik balik dari dunia yang baru. Dunia yang dihuni oleh 4 pasang manusia. Nuh dan istrinya. Sam, Ham, Yafet, anak Nuh beserta istrinya. Istri-istrinya bisa, tapi nanti istri-istrinya banyak lagi dipikir. Sam dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. Oke, hanya itu gampangnya ya. Nanti Sam, Ham, Yafet dan istri-istrinya, istrinya rame lagi, salah lagi kita. Oke, inilah dunia yang baru, tercatat datanya menjadi tanggal 1, bulan 1, tahun 601, ini manusianya ada. Inilah titik balik permulaan dunia yang memiliki kecerdasan intelektual tingkat tinggi. Kenapa? Karena ada satu bahtera yang terpajang sebagai satu bentuk keselamatan dari Tuhan Allah terhadap pemusnahan bumi. Itu artefaknya sangat tinggi, monumennya sangat-sangat fenomenal. That's amazing. Aduh, sahabat-sahabat terkasih, kita tidak pernah bisa mengerti ya untuk menjabarkan hal itu ya. Udah bisa didefinisikan tapi tidak terselami lagi segala sesuatunya, keajaibannya itu ya. Oke, kenapa? Oke, potongannya, akurasinya, presisinya ya begitulah. Oke. Nah, jadi sahabat-sahabat terkasih, sebelum saya akhiri channel konten kita hari ini, video kita hari ini, saya mengajak teman-teman sahabat hermeneutic lens, jika memang video ini bermanfaat bagi pengetahuan kita, saya minta dukungan dari like dan share-nya supaya kita dapat berbagi ilmu kepada semua kehidupan. Akhir kata, saya Virus bersama hermeneutic lens dengan ini mengatakan bahwa sejarah peradaban manusia dimulai dari penciptaan bahtera sebagai arsitektur terumit pada zamannya. Shalom. Sampai jumpa. Yesus memberkati.